Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Laqad tarakana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala mahajjatil bayda lailuha kanahriha la yazigu anha ila halik. Salawatullah wa salamu alaihi adada ma dzakara dzakirin wa ghafila anhu ghafilin. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa akhwat, muallim wa muta'allim Al-Quran, muallimah wa muta'allimah Al-Quran. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan aktivitas kita, acara kita, kegiatan ta'allum dan ta'lim kita. Walaupun hari ini masih kelanjutan dari pekan kemarin, dan ya Masya Allah, Insya Allah yang tampil hari ini bisa istiqomah, terus menggali, terus mengembangkan dirinya, sehingga ketika pulang nanti ke daerah masing-masing bisa menjadi pionir-pionir dakwah sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya nanti Islam di akhir zaman akan seperti ketika dia datang, aneh. Jal Islamu ghariban fa sayaudu ghariban. Tapi Rasulullah juga mengabarkan bahwa di sana ada taifah, akan senantiasa ada taifah zahirina al-haq, yang senantiasa menampakkan hak, menampakkan kebenaran. Apa itu hak? Hak itu yang datang dari Allah dan Rasulnya. La yazalu taifatun min ummati zahirina al-haq. Kemudian beliau mengatakan ciri-cirinya siapa mereka itu adalah mereka yang menghidupkan sunnah ketika manusia sudah mematikannya. Menghidupkan sunnah ketika manusia sudah mematikannya. Di akhir zaman, dan kita sudah termasuk di akhir zaman, ya, banyak sunnah-sunnah yang mati. Kenapa mati? Karena ditinggalkan. Bukan hanya ditinggalkan, tapi tergantikan. Tergantikan oleh apa? Tergantikan oleh budaya. Tergantikan oleh pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya tuntunan menjadi yang dikedepankan, tapi karena pertimbangan logika dan cara pandang yang terbalik, sehingga din, tuntunan syariat, sunnah dibelakangkan, diakhirkan, dikorbankan. Jadi mudah-mudahan ya pelatihan antum, ya musabaqah ini bagian dari pelatihan, ya bisa menjadi pemicu antum untuk kemudian mampu, sanggup dan siap untuk menjadi pionir-pionir dakwah sunnah yang dikatakan Rasulullah SAW sebagai ta'ifatul mansurah, ta'ifah, kelompok yang mansurah, yang ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sedih ketika jumlah antum sedikit. Antum di kampung antum, di negeri antum cuman sedikit, cuman saya, beberapa orang. Gak usah sedih. Kenapa? Karena memang jumlah
yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang man ana alaihi wa ashabi, yang kata Rasulullah 73 masuk neraka, yang satu masuk surga, 72-nya masuk neraka, 73 terpecah, 72 masuk neraka, satu masuk surga, berarti cuma sedikit. Siapa yang sedikit itu? Rasulullah katakan man anal yauma wa ashabi, yang aku pada hari ini dan para sahabatku. Artinya apa? Dalam beragama, yang beragamanya, cara beragamanya, cara beribadahnya, cara berakidahnya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya saat itu. Nah, itu yang formal kalau mau disebut siapa? Yang mau disebut ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Dalam hadis yang lain, siapa Rasulullah yang satu itu? Yang masuk surga yang 72 itu mampir dulu. Ingat, mampir dulu. Yang 72 mampir dulu. Jadi bukan kekal di neraka. Ya, jangan salah. Jadi ada yang memahami 73 itu masuk neraka artinya kekal di neraka. Enggak. Semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasulullah mengatakan iftaraqa ummati, kata para ulama, selama masih dianggap umatnya Rasulullah SAW, terlepas dengan adanya beberapa penyimpangan, Rasulullah masih mengatakan ummati, ya, insya Allah masuk surga. Ya, tapi kita ingin jadi yang satunya itu, ya, dan yang satunya itu, ya, sudah ada bocorannya dari Nabi SAW. Apa bocorannya? Bocorannya antum ingat-ingat, ma'anal yauma wa ashabi. Ya, sahabat bertanya, siapa Rasulullah yang satu itu? Rasulullah mengatakan ma'anal yauma wa ashabi, yang aku pada hari ini. Aku pada hari ini, kata Nabi SAW, pada zamannya Nabi SAW. Ya, apakah Rasulullah tidak tahu nanti umat akan meluas, kemudian akan perubahan-perubahan? Tahu Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah mengatakan ma'anal yauma, aku yang ada pada hari ini dan para sahabatku. Dalam apa? Dalam beragama. Ya, jangan disalahartikan naik onta lagi kemudian, bukan masalah itu. Ya, tapi dalam beragamanya, dalam mu'taqadat, dalam keyakinan. Karena apa? Nubuatnya Nabi SAW ini terbukti dengan apa? Ya, setelah Rasulullah wafat, mulai muncul pemahaman-pemahaman, ya, yang keluar dari mainstreamnya akidah Islam. Ya. Sehingga apa? Nah, sehingga kita umat yang belakangan ini, ya, berusaha untuk apa? Untuk menjadi satu. Walaupun semua mengklaim tidak, kalau mereka adalah satu dari yang 73 itu. Semua mengklaim, ya. Tapi itu tidak berpengaruh, ya, dengan apa? Dengan hakikatnya. Apa hakikatnya? Hakikatnya ma'anal yauma wa ashabi, yang aku pada hari ini dan para sahabatku. Ya, bukan yang orang Islam pada hari ini yang sesuai dengan daerahnya masing-masing, dengan budayanya masing-masing. Ya, ada Islam Pakistan, ada Islam Turki, ya, ada Islam Yaman, ada Islam Mesir, ada Islam Maroko, ada Islam Afrika, nanti ada Islam lagi Indonesia. Negeri kita Islam Nusantara. Ya, tentu bukan anal yauma wa ashabi. Ya, begitu. Ya, sehingga mudah-mudahan ini momennya momen pemacu, ya, antum untuk mengembangkan diri, karena dakwah itu, ya, antum kan, kita semua kan dai. Kita semua dai, mau tidak mau, sudah sering dibicarakan, mau tidak mau kita semua dai. Tinggal bagaimana beban dakwah yang bisa kita emban. Ya, antum sekarang sudah mulai tampil di depan. Nah, berarti beban dakwahnya mulai besar. Hati-hati, salah bicara, orang dengar, orang perhatikan, orang tangkap. Ketika yang ditangkap benar nggak ada masalah. Ketika yang ditangkap salah yang antum sampaikan, yang menjadi celah siapa? Bukan antum,
Tapi apa klaim yang antum dengungkan? Klaim antum, saya adalah ya, pejuang sunnah. Oh, ternyata yang diajarkan juga bukan sunnah. Ini menjadi cacat. Sehingga apa? Sehingga ya, menjadi tadi pelecut antum untuk bagaimana? Ketika sudah berani maju ke depan, berarti antum sudah siap bahwa yang disampaikan beberapa menit yang disampaikan itu akan dihisab Allah Subhanahu wa taala, bahkan dihisab manusia. Sehingga apa? Beberapa menit itu antum sudah siapkan diri antum, ya. Kebenaran mana yang akan saya sampaikan? Al-Qur'annya, sunnahnya, dan pemahamannya, pemahaman yang benar, bukan pemahaman saya. Ya, karena kalau pemahaman saya berbahaya. Ya, berarti antum apa? Ya, antum jadi jubirnya Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman antum. Ya, itu kita ngeri. Ya, jadi itu mudah-mudahan menjadi pelecut ya buat semua. Baik, kita lanjutkan. Bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga sama. Ya, ibu-ibu juga yang akhwatnya juga demikian. Ya, pengen tahu dia yang pulang dari Saudi itu apa bedanya? Jadi daiyah, jadi ya. Biasanya kan ditokohkan biasanya kalau pulang. Ya. Tanpa sengaja, tanpa antum sengaja antum ditokohkan. Ya. Kenapa? Karena antum pulang dari negeri yang dianggap ya, pusat ya, dari Islam itu sendiri. Dan memang iya kan, ya walaupun kita tidak di Mekah atau di Madinah, tapi persepsi orang ketika menyebut Saudi itu sudah, wah ini pasti dia belajar Islam ini, ya pasti pulang punya ilmu, bukan orang sembarangan. Ya. Bahkan tokiyahnya aja kan sudah naik level dari yang hitam jadi putih. Ya, kan naik level. Pak Haji kan sudah nggak mau pakai yang hitam. Kenapa? Sudah naik levelnya. Itu keyakinannya. Padahal nggak ada hubungannya haji dengan songkok putih atau songkok hitam, songkok hijau, nggak ada masalah. Iya, kalau sabu hijau ada. Baik, kita lanjut ke kitab kita. Kitab Misbahul Munir. Iya, kita sudah menyelesaikan surat Al-Ghasyiyah. Sepakat kita selesai Ghasyiyah. Masuk surat baru. Atau masih di Ghasyiyah juga? Iya, kemarin terakhir kisahnya siapa? Kisah Dimam bin Tha'labah. Ya. Siapa Dimam bin Tha'labah itu? Coba siapa yang bisa berikan sedikit saja gambaran tentang kisahnya Dimam bin Tha'labah dengan sedikit faedah yang bisa kita ambil. Monggo. Fadal. Mana mic-nya? Mungkin yang dibaca di depan. Maju ke depan. Oh, nggak bisa di belakang kan? Pendek. Agak cepat, waktu kita tinggal sedikit. Nggak apa, berdiri nggak apa berdiri? Berdiri nggak, biar kelihatan yang lain. Hikmah yang bisa diambil dari kisah Imam Tha'labah yang saya tangkap, kita bisa mengetahui adanya 5 rukun Islam. Siapa dulu si Dimam itu? Gambaran umumnya siapa Dimam bin Tha'labah itu? Beliau adalah seorang badui. Ahsan, seorang badu. Iya. Dan ketika beliau datang menanya sesuatu kepada Rasulullah, tanggapan dari para sahabat ya sangat senang sekali. Ya. Karena bisa mengambil manfaat dari pertanyaan itu. Itu yang saya tangkap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi faedahnya belum jadi. Sudah jadi? Sudah tadi? Apa terakhir tadi faedahnya? Mengetahui adanya 5 rukun Islam. Oh iya. Terus mengetahui rukun Islam, 5 rukun Islam. Terus apa akibatnya dari ketika dia menyebutkan datang utusanmu mengatakan bahwasanya ada sholat yang wajib 5 kali sehari, kemudian ada terus terakhirnya apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan jika benar apa yang dia katakan. Dia mengatakan apa? Saya tidak akan menambah apa yang kau katakan ya Muhammad, bahwasanya cuma nambah aja, ngurangin enggak? Tidak akan menambah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dia akan masuk surga. Iya. Bilang mengurangi enggak di situ? Enggak mengurangi. Mengurangi juga. Tidak akan menambah, berarti kan tidak mengurangi. Iya. Baik, Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Ini perlu dikasih hadiah enggak? Ada nih. Maju sini, maju ke depan, maju ke depan. Ini positif. Artinya apa? Ini sudah sebulan yang lalu beliau masih ingat. Ya, sebagian antum mungkin sudah nggak ingat apa ini bahas. Hasan. Waalaikumsalam. Iya, iya. Baik. Kita sambung suratul Fajr. Kita baca sama-sama surat Fajr. Surat Fajr ini adalah surat Makki ya. Yang jumlah ayatnya ada 23. Jumlah ayatnya ada 23. Baik, kita baca sebagian saja. Dan kita coba terjemahkan secara harfiah yang bisa diterjemahkan harfiah. Antum buka mushaf antum, buka aplikasinya. Kalau sudah hafal nggak apa-apa. Taib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Baik, kita coba terjemahkan harfiah. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal laili, dan demi walayalin ashar, dan demi 10 malam, dan demi waktu 10 malam. Wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan ganjil. Wal laili idza yasr, dan demi malam idza yasr, jika berlangsung. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, hal apakah fi dzalika, pada yang itu atau pada hal itu, qasamun, ya, sumpah, ya, lidhi hijr, ya, lidhi hijr di sini maksudnya adalah ya, yang dimaksud lidhi hijr, ya, adalah nanti kita baca terjemahannya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, ya. Lidhi hijr di sini maksudnya satu kaum, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, ya, tidakkah kalian mengetahui kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, Tuhanmu memperlakukan bi'ad, ya. Ad di sini adalah kaum Ad. Iram dzatil imad, Iram, ya, adalah buyut dari kaum Ad, ya. Iram dzatil imad, yang memiliki al-imad di sini kemah-kemah atau bangunan-bangunan yang tinggi atau dengan tiang-tiang yang kokoh. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang lam yukhlaq, belum pernah dibuat, mithluha fil bilad, yang seperti itu, fil bilad, ya, di satu negeri. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad, dan demi Thamud, ya, kaum Thamud, alladzina jabu as-sakhra bil wad, yang mereka itu memahat, ya, sakhr, ya, gunung atau lembah, ya, bilwad, di wadi, di lembah. Wa fir'auna dzil autad, dan demi Fir'aun dzil autad, ya, dan bala tentaranya. Al-autad, autad artinya sesuatu yang tertancap kokoh, tapi yang dimaksud di sini adalah bala tentaranya, maksudnya tokoh-tokoh dari bala tentara Fir'aun. Alladzina taghaw fil bilad, yang Fir'aun serta bala tentaranya itu taghaw, ya, berbuat kebengisan, kekejaman, fil bilad, ya, di negerinya. Tentu ini kisahnya nanti di Mesir. Fa aktsaru fihal fasad, dan banyak mereka itu membuat atau kerusakan. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab, sehingga Allah Subhanahu wa taala sabba alaihim, ya, menimpakan
sabba alaihim rabbuka, Tuhanmu ya Muhammad, sabba alaihim, menimpakan pada mereka sauta adab. Ya, saut ini kiasannya. Saut artinya cemeti, ya, cemeti azab. Ya. Tentu dengan azab yang berbeda-beda dari tiap kaum itu. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya rabbuka, Tuhanmu, atau inna rabbaka, ya, sesungguhnya Tuhanmu labil mirsad, ya, senantiasa mengawasi. Surat ini seolah-olah berbicara tentang kondisi kita sekarang. Kondisi dunia sekarang ini yang sedang apa? Sedang dilanda dengan ketakutan, dengan halak, ya, dengan kecemasan. Nanti kita masuk ke dalam surat kisah Hud. Baik, kita baca Tafsirul Fajri wa ma ba'dahu. Kita masuk pada tafsir Al-Fajr wa ma ba'dahu. Ammal fajru fa ma'rufun wa huwa as-subh. Ya, wa huwa as-subhu. Fajar itu maksudnya adalah subuh. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu subuh. Ya, kita sudah bicarakan berkenaan dengan sumpah ini, ya, bahwasanya kita tidak boleh bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Ya, bukan karena mengagungkan, karena ketika seorang bersumpah artinya mengagungkan yang dijadikan sumpah itu. Ya. Kita tidak boleh mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan Allah? Apakah Allah mengagungkan hal-hal yang disebutkan sebagai sumpah? Bukan. Ya, Allah ketika menyebutkan bersumpah dengan makhluknya, artinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, karena Al-Qur'an itu untuk kita, untuk makhluk. Mengingatkan kepada kita, kepada manusia dan jin, bahwasanya apa? Ya, hal-hal yang disebutkan yang dijadikan sumpah itu satu yang penting. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam doanya, Allahumma barik lana fi bukurina. Ya Allah, barik lana, berikan berkah pada kami fi bukurina. Bukur itu apa? Waktu pagi. Ya. Awal-awal pagi subuh itu bukur namanya. Ya, makanya ada kebiasaan di tengah masyarakat itu, ya, siapa yang bangunnya kesiakan rezekinya dipatok ayam. Ya. Ada keberkahan di sana. Ya, itu mungkin diambil dari hadis ini kemudian dibahasakan dengan bahasa yang lain, ya, karena nggak hafal hadisnya, jadi mengingatkannya dengan cara yang lain. Di tempat antum begitu semua? Atau ada istilah lain? Sama ya. Sama dipatok ayam. Walayalin asyr. Kemudian apa tadi? Qalahu Ali wa Ibnu Abbas wa Ikrimah wa Mujahid wa Sudi. Ya, pendapat fajar di sini adalah subuh, ya, dikatakan oleh Imam Ali, oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid dan Sudi. Ya. Ini juga bisa dilihat di tafsir At-Tabari. Kemudian wa an Masruq wa Muhammad bin Ka'ab wal murad bihi fajru yaumin nahri khassa. Baik. Ada pendapat lain, jadi bukan semua subuh, tapi sumpah di sini adalah subuh di waktu tertentu. Kapan itu? Ya, yaitu pada fajar yaumun nahri. Yaumun nahr itu hari sembelihan. Hari sembelihan itu kurban, sembelihan kurban. Kapan itu? Tanggal berapa? Tanggal 10. Nyembelih tanggal berapa? 10, ya, tanggal 10. Yauman nahri, ya, pada hari-hari penyembelihan khusus secara khusus. Wa huwa, ya, khawatimatul layalil ashr. Dia adalah penutup dari hari yang ke-10.
Ya. Jadi walayalil asyr. Kemudian ayat yang setelahnya walayalil asyr, dan malam yang 10, al-muradu biha asyru Dzulhijjah. Yang dimaksud adalah 10 Dzulhijjah. Jadi 1 2 3 4 sampai ke 10. Ya. 10 Dzulhijjah. Kama qala Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahid minas salaf wa khalaf. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahid minas salaf. Ya, dan ulama-ulama salaf lain wal khalaf juga yang belakangan. Ya, salaf berarti yang terdahulu, khalaf artinya yang belakangan. Wa qad thabata fi sahih al-Bukhari an Ibnu Abbas marfu'an, ya, terdapat dalam sahih Bukhari, ya, dari Ibnu Abbas secara marfu', ma min ayyamin, tidak ada hari, ya, al-amalu as-salihu ahabbu ila Allah fihinna, yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah pada hari-hari itu, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini, hari 10 hari itu. 10 hari apa itu? Zulhijjah. Ya, sehingga 10 hari Zulhijjah itu dianjurkan untuk banyak melakukan amal-amal soleh, ya. Yakni asyri Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fisabilillah. Sahabat bertanya, ya, walal jihad fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah? Ya. Jadi amal soleh di sana lebih baik. Bagaimana dengan jihad jika dibandingkan dengan amal soleh di hari-hari itu? Ya. Qala walal jihad fisabilillah. Ya. Tidak juga bisa dikalahkan oleh jihad fisabilillah. Jadi begitu besar pahala orang yang mengerjakan amal soleh pada hari 10 Zulhijjah ini. Ya. Illa, kecuali, dikecualikan, kecuali si mujahid tadi itu, illa rajulan kharaja binafsi wa malihi, kecuali si mujahid tadi keluar dengan dirinya dan hartanya. Jadi pergi jihadnya bukan dimodalin orang lain, ya, karena ada orang jihad nggak punya modal, dimodalin, ya, atau dia bayar orang, ya. Illa rajulan kharaja binafsi wa mali tsumma lam yarji min dzalika bi syai'. Kemudian dia tidak pulang, tidak kembali, artinya meninggal, wafat, syahid. Nah, itu baru bisa sebanding dengan amal soleh pada 10 hari Zulhijjah. Apa saja amal solehnya? Silahkan macam-macam. Bisa sholat, diperbanyak sholat sunnahnya, bisa sedekah, bisa puasa, ya, zikir, ya, karena umum lafadznya, ya, amalus saleh disebutnya amal saleh, ya. Rawi Imam Ahmad an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal ashra, ya, ashrul adha wal witra yaumu arafah, ya. Yang dimaksud di sini apa namanya? Kemudian ayat selanjutnya wasyaf'i wal watr. Syafi' itu bahasa terjemahannya genap. Witr ganjil. Apa maksudnya? Ya, ganjil genap. Bukan ganjil genap aturan lalu lintas. Ya, innal asyra, ya, asyrul adha. Ya, 10 hari duha tadi. Maksudnya adha, Idul Adha maksudnya, ya. Kemudian wal witra yauma arafah. Witir ganjil itu maksudnya hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? 9 ganjil. Jadi Allah bersumpah dengan hari Arafah. Ya, itu maksudnya. Wasyaf'a yauman nahri. Syafa'nya, genapnya adalah hari nahar, hari sembelihan. Menyembelih tanggal berapa? 10. Ya. Jadi begitu. Ini namanya, ya, penafsirannya, ya, penafsiran, ya, bil ma'thur. Jadi Quran ditafsirkan dengan cara yang ma'thur. Ma'thur itu apa? Ya, dengan Quran dengan Quran. Ya kan, tafsir ada dua kan? Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'i. Tafsir bil ma'thur artinya tafsir Al-Quran dipahami dengan Al-Quran. Al-Quran kalau nggak ketemu Al-Qurannya dipahami dengan hadis. Ya, kalau nggak ketemu lagi dipahami dengan perkataan para sahabat.
nggak ada tabi'in. Ya, begitu urutannya. Itu namanya tafsir bil ma'thur. Ya. Tafsir bil ma'thur ini yang muttafaq alaih, sepakat para ulama, dia tafsir yang sahih, yang benar. Yang kedua jenisnya tafsir bil ra'yi kan? Bil ra'yi artinya apa? Pendapat. Ya. Jadi dia nafsirkan ini dengan pendapatnya sendiri, dia pikir-pikir. Ya. Begitu. Jadi bukan dengan angka ganjil, angka genap, ya, bukan seperti itu. Rawu Nasa'i wa hadza isnadu rijali la ba'sa bihim wa indi annal matta fi raf'ihi nakar wallahu alam. Ya, baik. Kemudian ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam Ahmad. Ya, ya dalam musnadnya. Kemudian wa qawlu wasyaf'il watri, tambahan lagi, wa qad taqaddama fi hadzal hadithi anna al-witra yauma arafah likaunihi tasi', wa anna asy-syaf'a yauman nahri likaunihi al-ashir. Ya. Sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya witir yang dimaksud adalah hari Arafah karena dia tanggal 9, ya, dan hari syafa' yang genap adalah Yaumun Nahri, ya, hari sembelihan, yaitu tanggal hari ke-10. Wa qalahu Ibnu Abbas wa Ikrimah wa Dhahhak aidha. Ya. Wa fi tafsirihi ma aqwal ukhra, ya. Di tafsirnya ada perkataan yang lain. Baik. Tafsirul Al-Lail. Qaulu ta'ala, tinggal 10 menit lagi nih. Qaulu ta'ala, kemudian sabdanya walaili idza yasr. Qala al-Aufi an Ibni Abbas ay idza dhahaba, ya. Walaili idza yasr, dan demi malam idza yasr. Yasr itu artinya dhahaba menurut, ya, Ibnu Abbas. Jika sudah pergi, sudah lewat malamnya. Wa qala Abdullah bin Zubair walaili idza yasr, dan pengertian dari walaili idza yasr hatta yadhhabu ba'dahu ba'dha, ya, ketika sebagiannya bagian malamnya sudah lewat, ya. Wa qala an Zaid bin Aslam wa Ibn Zaid walaili idza yasr idza sara, ya, sara artinya berjalan, ya. Wa qaulu ta'ala hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Ai li aqlin wa lubbin, ya, wahaja, ya, wadin, ya, sebagian mengatakan din, agama, yang punya akal. Wa innama
sumiyal aqlu ya hijran li'annahu yamna'u al-insan min ta'ati ma la yaliqu bihi min al-af'ali wal aqwal. Ada pelajaran dalam ayat ini, dikatakan hijr di sini. Bukankah itu ada pelajaran bagi orang yang punya hijr, yang punya akal? Tapi kalimatnya Allah pakai hijr, pakai batu. Ya, pakai batu kalimatnya. Kenapa? Inna masumya al-aqlu hijran. Allah sebut di sini akal dengan kalimat hijr, batu itu. Li'annahu yamna'ul insan, batu itu kan menghalang. Antum bikin bangunan, bikin rumah pakai batu. Ya, kan itu apa penghalang. Antum di jalan, ya, ketika mau lewat ada batu, antum tabrak atau antum menyimpang. Artinya ada penghalang. Jadi disebut dengan batu. Akal itu disebut dengan batu. Agar apa? Di sini dikatakan yamna'ul insan, agar akalnya itu dia gunakan untuk yamna, untuk mencegah dia min ta'ati ma la yali, agar dia tidak mengerjakan hal-hal yang tidak layak. Jadi menghalang akalnya itu. Oh ini merusak, oh ini haram, oh ini hak orang lain, oh ini menzolimi orang lain. Dari mana tahunya itu? Dari akal. Sehingga apa? Akalnya tadi dia memahami ini tidak baik, ini baik, atau ini menghalangi dia untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Min ta'ati ma la yaliqu bihi min al-af'ali wal aqwal. Jadi ketika mau berbuat, dia mikir. Akalnya dipakai untuk apa? Wah, ini kalau saya melakukan ini mendolimi orang lain. Kalau saya ambil ini saya ambil hak orang lain. Bahkan bukan cuma af'al, bahkan juga aqwal, perkataan. Ketika saya bicara ini, wah ini menyinggung orang lain. Oh kalau saya bicara ini namanya berghibah. Akalnya mencegahnya. Kalau ada orang, perbuatannya itu menabrak hal-hal yang tidak baik, perkataan juga menabrak hal-hal yang tidak baik, artinya ada masalah di penghalangnya. Masalah di mana? Penghalang. Apa penghalangnya? Akal. Berarti akalnya bermasalah. Berarti akalnya bermasalah. Contoh misalkan yang kecil sih. Kalau tadi yang memudaratkan, mencegah dia dari, menghalangi dari melakukan hal yang memudaratkan, misalkan rokok. Rokok itu memudaratkan atau memberikan faedah? Memudaratkan, sampai di bungkus rokoknya ditulis rokok membunuh. Sudah sampai membunuh. Kalau kemudian itu tidak mencegah dia, akalnya tidak mencegah dia untuk, akalnya tidak mencegah dia dari apa? Dari tidak merokok, berarti ada masalah nih. Suruh baca surat Fajar. Suruh baca surat Fajar, diulang-ulang. Hal fi dzalika qasamu lidhi hijr. Baik. Kemudian ayat selanjutnya, minhu hajarul bait li'annahu yamna'u ta'if min al-lusus bi jidran syan. Minhu hajarul bait. Hajarul bait disebut hajar juga, rumah dinding itu disebut hajar. Kenapa? Li'annahu yamna'u ta'if, karena mencegah orang yang ada di sekitar rumah tersebut minal lusus, dilindungi rumah itu dari lusus, dari mencuri. Ada batasnya, ada pencegahnya, sehingga mencuri tidak masuk, disebut hajar. Itu disebut hajar. Wa min hajarul yamama, wa hajarul hakim an fulan idza mana'u tasarruf.
Hajar juga disebut, Hijr juga disebut apa? Hijr juga disebut. Tentu kalau ke Mekah itu tawaf di Ka'bah ada yang itu apa namanya? Hijr. Hijr juga menghalang. Antum kan nggak bisa masuk dalam karena ada penghalang. Itu hijr, menghalang. Ya, itu penghalang. Wahidul hakim ala fulan idza mana'at salat, dan hijr hakim juga bisa digunakan dengan kalimat hijr, ya. Karena apa? Karena hakim itu mencegah, ya, orang yang berbuat kesalahan, ya, dari apa? Dari melanjutkan perbuatan salahnya, ya. Mana'ahu tasarruf wa yaquluna hijran mahjura, ya. Ayat yang lain dikatakan hijran mahjura, pembatas yang kuat, ya. Jadi akal disebut hijr, ya. Jadi antum ingat akal antum hijr, akal itu sebagai pembatas, ya. Antum gunakan nggak akal jadi pembatas, ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Al-aqil, kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-aqil, ya, man ya'qalu nafsahu, ya, min, seorang yang berakal, al-aqil, man yamnau, ya, man ya'qalu aqlahu, ya, minal muharramat. Seorang dikatakan al-aqil, berakal, ketika akalnya mampu ya'qil nafsahu. Ya'qil itu artinya apa? Ya, makna yang lain dari akal selain hajar adalah, antum kalau kuda, ya, yang suka dipegang oleh orang yang kuda itu apa namanya? Ya, itu namanya iqal. Dan dalam bahasa Arab namanya iqal. Itu juga sama, akal juga bermakna iqal, kendali. Ya, maka Imam Syafi'i mengatakan al-aqil, orang yang berakal, yang punya akal adalah man ya'qil nafsahu, adalah yang bisa mengendalikan akalnya dari apa? Dari muharramat, yang diharamkan Allah. Jadi kalau masih ke bawah ke yang haram, namanya dia nggak punya akal. Jadi dalam bahasa Arab itu dalam, bermakna hijr, bermakna iqal, akal itu, ya. Baik. Ini sama dengan iqal, kepala itu kata tidak sebetulnya. Ya. Baik. Wa kullu hadza min qabilin wahid, itu semua satu makna, wa makna mutaqarib, maknanya sama, ya. Wa hadzal qasam huwa bi awqatil ibadah wa bi nafsil ibadah, ya. Allah bersumpah di sini dengan waktu-waktu ibadah, wa bi nafsil ibadah, bin haji wa salati wa ghairi dzalika, dari perbuatan haji, salat dan seterusnya, bin aqwa'il al-qurbi allati yataqarrabu biha ila ibadihi al-muttaqun, ya. Dengan ibadah-ibadah itu mereka bertaqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, ya, hamba-hambanya yang bertakwa, al-muqimuna lahu, al-khaifuna minhu, mutawajjihuna ladaihi, al-khashi'una liwajhil karim, orang-orang yang mutawajjih, tawadhu, ya, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata liwajhil karim, semata, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Waktu kita sudah habis. Pada ayat setelahnya ini seru. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya. Tidak kamu melihat bagaimana apa yang Allah lakukan? Ini yang nanti kaitannya dengan zaman kita sekarang ini. Ya, waktu kita sekarang ini, ya, berkenaan dengan kaum Ad. Bagaimana kaum Ad itu mengatakan kami adalah kaum yang paling hebat, paling super power. Ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka ketika mereka sudah mulai mengatakan kami super power.
Baik. Berarti pertemuan bulan depan. Mudah-mudahan coronanya sudah ada. Amin. Amin. Bismillah. Boleh nggak amin ya nak kalau? 17. Ayo. Ahmad Zainuddin. Juga pas itu bon. Yang pekan kemarin sudah terima hadiah belum? Belum. Sudah. Yang dapat pekan kemarin sudah terima. Itu sedang tuh. Udah Akunya juga. Oh, ditransfer. Hasbullah. Hasbullah. Ada. Ada. Oh, ditransfer ya. Nanti hadiahnya sama ya. Ditunggu. Disalamin aja dulu. Artinya kontan, apa namanya? Tanda jadi. Iya. Ditransfer nanti. Iya, demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari sendiri yang bermanfaat dan memberikan manfaat apa yang kita pelajari. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dimaklumi karena waktu kita banyak habis terpakai untuk acara Untuk acara antum sehingga untuk ditiadakan juga apa namanya saya ditiadakan sama dalam kajian pakai untuk semua juga saya ya, akhirnya apa ya, walaupun sedikit ya, ada hikmahnya. ada pertambahan kita dapat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar. Allahumma bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la dhalan illa hadaita wa la hamman illa nafasta wa la maridan illa syafaita Amin. wa la dayna illa qadaita Amin. wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah laka biya ridha wa lana biya isra illa antana alim. Allahumma aslih ahwal muslimin wa arhis asfarahum Amin. Allahumma rfa' 'anna al-waba wal-riba wal-zina wal-zalazil wal-mihan Amin. wa su'al fitan Amin. ma dhahara minha wa ma batan. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Amin. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah.